Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Rabu tanggal 26 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. Tanggal 25 Juni IHSG ditutup turun tipis 0,09% ke level 6.882 ya, area sini. Untuk IHSG tadi sempat turun yang uji supportnya cuman dijaga di level 6860-an ya, jadi cukup bagus untuk IHSG. Secara teknikal masih dijaga di atas support. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 25 Juni secara keseluruhan sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, karena aslinya masih distribusi besar-besaran di saham BBRI. Hari ini aslinya net sell 431,3 M di saham Bank BRI. Kemudian juga keluar di Bank Mandiri 180,7 M, masih cukup banyak. Kemudian di BBNI juga keluar 68,7 M. Goto, ASI, Antam juga aslinya hari ini keluar. Yang paling banyak dibeli asing ada TPA, BRIS, BBCA, cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini IHSG didistribusi oleh asing, khususnya Bank BRI ya, aslinya terus keluar. Kalau melihat aslinya keluar cukup banyak hari ini sih, untuk besok perlu hati-hati untuk indeks IHSG, apalagi kalau ini ya langsung dibuka merah di awal market. Semoga aja nggak jebol sini 46.860, semoga aja nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk polanya kalau asnya masih keluar ya, potensinya masih sideways seperti ini. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 6850, bisa turun lagi lebih dalam, tapi semoga aja nggak jebol sih. Dan buat patokan aja, siapa tahu besok market bagus ya, kalau naik untuk indeksnya di resistennya ada di 6960, masih di area sini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham BBCA. Hari ini nggak kemana-mana, bukannya nggak kemana-mana sih, sempat turun ya, cuma ditarik naik lagi. Jadi tadi sempat turun lumayan dalam untuk BBCA, sempat ke 9.450 ya, harga terendah hari ini, cuma ditarik naik. Untuk aslinya sih netbuy ya, mungkin karena tadi itu melihat BBRI turun cukup dalam, untuk BBCA juga ikut-ikutan turun, tapi ditarik naik lagi. BBRI juga sama sih, ditarik naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA hari ini, asnya netbuy 50 M-an, 40,4 tadi, bukan 54,4 M, enggak terlalu banyak sih sebenarnya ya untuk kelas saham BBCA. Tapi paling enggak aslinya enggak jualan lah, enggak net sell. Tanggal 25 Juni untuk aslinya yang keluar ada CC, hampir seluruh transaksinya jualan ya. Jadi untuk CC hari ini distribusi di BBCA, RX, KZ, BB versi asing juga keluar. Yang masuk untuk aslinya lebih banyak, yaitu ada YU netbuy 111,2 M ini. Kemudian AK, ZP, BK ini netbuy, cuman mereka masih cenderung trading ya, nggak akumulasi banget, soalnya nilai transaksinya cukup gede. Untuk AK 212 M, netbuy cuma 46 M aja, ZP nilai transaksinya 400-an M, dan netbuy cuma 29,4 M. Untuk besok sih mungkin untuk saham BBCA ya, kalau lihat transaksi hari ini aslinya netbuy, tapi sebagian masih keluar. Ya ini sih mungkin akan sideways dulu di range area antara supportnya 9.525 ya sampai 9750 ya. Semoga aja minggu ini bisa breakout sih, tapi kalau belum bisa breakout kemungkinan ya ini sideways terus seperti ini ya mungkin. Oke, itu untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI ini yang aslinya keluar cukup banyak ya, dan tadi sempat turun lumayan dalam untuk saham BBRI. Di awal market langsung open gap bawah soalnya. Jadi di awal market dibuka merah dulu, opennya langsung di area support. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil posisi,
Oh, opennya di sini ya. Tadi pagi itu kemarin kan minus, tutup merah. Hari ini open gap bawah, opennya di sini ya, dekat area support. Opennya di 4320. Sempat jebol support cuman dijaga ya, dijaga di atas 4310, ditarik naik lagi dan close di 4380. Ini sesi kedua ya kalau nggak salah, ditarik naik untuk saham BBRI menjelang close market. Untuk area support resistennya masih sama sih. Untuk level harga saat ini supportnya masih di sini 4310 dan resistennya di 4450. Kalau melihat aslinya hari ini keluar cukup banyak, agak mengkhawatirkan ya untuk besok saham BBRI. Misal langsung di kamera sih jangan buru-buru buat average turn, nah bisa tunggu aja di area-area sini 4310 ya kalau mau nambah muatan lagi di saham BBRI. Semoga aja nggak konfirmasi jebol di bawah 4310 untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya net sell cukup banyak, 431 M. Nilai transfernya juga cukup liquid ya, cukup gede, 1,6 triliun. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI, untuk aslinya yang keluar ada RX net sell distribusi 176,8 M, kemudian ZP net sell cukup banyak 173,8 M, KZ, IU, CC, BK, BP ini versi asing hari ini net sell ya keluar. Kemudian yang masuk untuk aslinya ada AK, AG, secara nilai nggak sebanyak asing keluar, jadi masih didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung, CC nampung 123 M, DR, SQ, YP nampung ya, sebagian retail juga ikut-ikutan masuk di saham BBRI. Ya emang di harga saat ini nggak cukup menarik ya untuk saham BBRI ini, cuman ya itu kalau kasnya terus distribusi dalam jumlah yang banyak agak berat ya buat rebound. Tapi kalau secara teknikal ya ini pantau aja area supportnya 4310, semoga nggak jebol di bawah itu. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas, kalau mau average turn disclaimer ya, cuman saran saya sih jangan terlalu banyak average turn sih. Ya lihat money manajemennya lah kalau mau nambah posisi sampai BRI. Biasanya sih ya ini sih kalau aslinya terus jualan agak berat ya buat BBRI ini rebound. Oke, itu untuk saham BBRI. Semoga saja untuk minggu ini masih bisa bertahan di atas 4310 ya. Kalau melihat aslinya jualan ya berharap aja nggak jebol support, udah bagus sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Buat pattern aja resistennya masih di 4450. Siapa tuh bisa berikan di atas 4450 atau potensi ngejar 4570. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri yang hari ini turun ya. Untuk saham Bank Mandiri turun 1,25% ke level 5925. Tadi opennya juga di sini sih, jadi open gap bawah turun nguji supportnya yang di 5825, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini saham Bank Mandiri tanggal 25 Juni aslinya net lumayan banyak 180-an M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank Mandiri hari ini ada yang nampung BK-nya asing sini. Ya, jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya seperti biasa, tapi secara nilai aslinya net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy nampung, tapi distribusi asing lebih banyak ya, jadi harga sahamnya turun untuk hari ini. Untuk besok sih saham Bank Mandiri ya, ya kalau aslinya masih cukup banyak yang keluar ya potensinya sideways ya untuk saham Bank Mandiri ini.
Mungkin seperti itu. Untuk support coinnya di level ini sih kalau menurut saya di 5.700. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry mungkin atau nambah muatan average turn ya jangan buru-buru. Ini di level 6925 itu agak nanggung ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Kalau untuk support terdekatnya ya di sini ya di 5825-an, cuman ya ini jaraknya kan kecil-kecil ya, kurang ya kurang lebar sih ya. Ini aja sih secara histori, dan Fibonacci supportnya ada di 5.700 lah untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau average lagi bisa pertimbangan area sini. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau melihat aslinya masih jualan ya seperti tadi, kemungkinan akan sideways dulu. Kalaupun nggak sideways malah cenderung turun ya. Hati-hati aja. Kalau turun mending tunggu di level 5.700. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham foto yang ke 50 lagi ya. Ya masih di 50, 51, 50, 51. Kalau kita lihat transaksinya, kalau makin sepi agak mengkhawatirkan ini untuk foto. Hari ini aslinya keluar 29M, aslinya keluar dan nilai transaksi juga nggak terlalu ramai ya untuk saham Goto. Kalau belum ada sentimen yang kuat untuk menggerakkan harga sahamnya sih kayaknya agak berat ya kalau buat rebound naik. Kalau kita lihat di sini MG market makernya dan netbuy 16,4 M. Tapi MG pun ini ya trading juga ya, dan kalau melihat rata-rata belinya di 50 dan rata-rata jualnya di 51 ya lumayan ya, scalpingan profit 1 poin di saham Goto saat ini ya 2%-an lebih ya. Jadi ya semoga saja untuk besok MG masih bisa gerakin saham Goto di angka 50,51, itu udah cukup bagus ya. Soalnya kalau lihat transaksinya ya seperti ini, nggak ada nggak ada yang akumulasi banyak banget. Kalau menurut saya sih untuk besok ya kemungkinan seperti tadi ya akan masih di 50,51. Semoga saja masih bisa transaksi ya di saham Goto. Maksudnya nggak tidur dulu, itu udah cukup bagus ya. Soalnya kalau masih ada yang transaksi kan siapa tahu ada pemain besar masuk atau mau goreng kan lebih ya lebih menarik. Oke ya, itu untuk saham Goto supaya di 50 sih. Mungkin buat teman-teman yang tertarik buat ngoleksi saham Goto di 50 bisa dipertimbangkan lagi ya. Kalau selama belum ada sentimen yang bagus buat naikin saham Goto, mending wait and see aja dulu untuk saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham ASI yang harganya masih sideways di bawah-bawah aja ya. Malahan hari ini turun 0,68% ke level 4.400. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 4.300 dan resistennya di 4.550. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 25 untuk saham ASII aslinya keluar ya. Netzel 21,6 M. Kalau kita lihat nilai transaksinya sepi sih untuk sama ASI, nggak terlalu rame. Soalnya untuk sama ASI secara performa cenderung turun ya untuk beberapa kuartal terakhir ini. Kalau kita lihat ada yang nampung sih RX ya, RX-nya versi asing, cuman yang jualan juga didominasi asing nih, ZP, BK, CC, TP, BP, AK, KZ, DX ya, cukup banyak broker asing yang hari ini jualan di saham ASI. Untuk
transaksinya didominasi oleh asing, asingnya net sell, lokalnya net buy, dan nggak ada yang akumulasi atau transaksi banyak-banyak banget sih. Cuman ini ya RX akumulasi 54M. Kalau kita lihat coba dari awal bulan ini ya udah tanggal 25 aja. ASI izin enggak ya, ini sih kurang meyakinkan untuk transaksinya bisa rebound dalam waktu dekat ya. Mungkin akan sideways dulu, konsolidasi di range area support dan resisten ini. Selama nggak jebol aja di bawah 4.300 ya, mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing di saham ASII ya, ini sih menariknya di level area 4.300-an ke bawah ya. Lalu di harga tengah-tengah seperti ini nanggung, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik lagi, walaupun nggak terlalu tinggi ya, 1,36%, tapi lumayan ke level 2990 secara teknikal. Untuk resistennya di 3000, semoga aja untuk besok bisa breakout ya dan ngejar 3100. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Telkom hari ini tanggal 25, aslinya masuk 16M, belum terlalu banyak, tapi minimal masuk ya, nggak jualan, paling enggak jualan. Ada RX yang akumulasi 79M dan yang keluar asing juga sih, yaitu ZP, CC, GWK versi asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Asingnya net buy diakumulasi oleh RX ya. Untuk lokalnya nilai transaksinya ya seperti ini, nggak segede asing karena asingnya net buy ya. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik untuk saham Telkom. Patuh aja level ini ya, 3010, semoga saja bisa uji resisten dan breakout di atas itu. Kalau bisa breakout di atas 3000 ya ngejar 3100. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Buat patokan saya, kalau turun supportnya lumayan dalam ya, ada di 2950. Kalau menurut saya sih cenderung ya kalaupun turun tuh mudah-mudahan koreksi aja, cenderung naik sih, nguji resisten, semoga bisa breakout. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Naik sih untuk saham brand, cuman masih seperti kemarin-kemarin ya, naiknya itu nggak langsung terbang tinggi ya, mungkin takut dimasukin ke itu lagi ya, papan pemantauan khusus. Naiknya 2% aja, kemarin juga 22 ya, lumayan lah, naik sedikit ya, lama-lama sampai bukit juga ini. Untuk resistennya masih di 10.900 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, tanggal 25 Juni asingnya keluar 4,6M. Kalau kita lihat di sini BK-nya masih masuk ya, BK-nya masuk terus. Selain BK ada AK yang akumulasi 42M ya, AK versi asing. Yang keluar untuk asingnya DP, YU, ZP, BP, KZ. Cuman ya lumayan banyak juga ya kalau di total. Asingnya net sell, lokalnya net bersama sih. Net base, net apa ini untuk lokalnya, net sell juga ya. MG HP jualan ya kurang bagus sih untuk transaksi brand saat ini ya, nggak seperti dulu ya sebelum di itu. Jadi mungkin untuk besok sih kalaupun naik ya naiknya nggak tinggi-tinggi banget seperti hari ini, mungkin 2%, 3%, tapi ya mudah-mudahan naik ya, mudah-mudahan ya. Untuk target price-nya kalau naik terus ya resistennya di 10.900. Agak was-was juga ya kalau belum terbiasa masuk di saham brand, apalagi ini secara teknikal di tengah-tengah support resistennya cukup
jauh, kemudian volatilitasnya juga udah makin berkurang ya, nggak seperti dulu-dulu. Ya, yang belum punya posisi kalau belum terbiasa mending wait and see aja dulu. Oke, itu tuh saham brand ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini malah turun cukup dalam 2% ya, setelah kemarin itu mencoba naik-naik dikit-dikit, hari ini turunnya langsung 2% ke level 1225. Secara teknikal support resistennya masih sama, supportnya di 1170-an dan resistennya di 1290. 1200 itu sampai top. Harganya di 1200-an ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk saham Antam sih, Antam kok Telkom ya. Antam hari ini aslinya keluar 20,1 M, ini cukup banyak loh kalau kita bandingkan dengan transaksi ya. Jadi di distribusi oleh asing ini untuk saham Antam Qatar harganya udah di bottom ya. Yang keluar hari ini untuk aslinya RXBB 100% jualan akan hasil 4,3 M dan yang nampung lokal ya, cuma setelah keseluruhan didistribusi oleh asing. Hati-hati, kayaknya untuk besok ada potensi masih turun untuk saham Antam ya, apalagi udah sepi di distribusi asing. Kalau turun ya ini pantau, tunggu aja di dekat-dekat 1170 1180 mungkin, buat teman-teman yang mau entry misal ada tanda-tanda buat pullback ya. Ini supportnya 1180 1170-an dan resistennya di 1290. Kalau melihat transaksi hari ini di distribusi cenderung kayaknya masih turun sih kayaknya ya. Walaupun naik juga kemungkinan ya nggak tinggi-tinggi banget, masih akan berada di range antara support 1170-an sampai resistennya 1290-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MBKA. Ini yang naik ya, hari ini naik lumayan tinggi 3% lebih ya. Ini mencoba breakout sih, semoga aja berhasil untuk besok ya. Resistennya ada di 239, support untuk saat ini 2390 dan costnya di 2400. Berarti ya ini mencoba breakout sih untuk saham MTKA, semoga aja besok berhasil. Kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 2390-an ini ya, resistennya atau target price-nya untuk saham MTKA bisa ke 2480-90. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya keluar 10 eman. Kalau kita lihat lebih detail, ada CC ya yang akumulasi 16 eman, ini kelihatan sekali. CC-nya versi lokal tapi netbuy 16,6, jadi akumulasi CC versi lokal. Untuk besok semoga aja CC mau jaga harga. Kalau kita lihat di sini AVGP-nya di 2390 ya. 2390. Ya di area support sih untuk AVGP untuk sama MTKA. Untuk AVGP-nya CC di sama MTKA ya. Jadi selama nggak jebol aja di bawah 2390 untuk besok cukup bagus untuk saham MTKA. Semoga aja bisa langsung hijau ngejar 1490. Oke, itu untuk saham M142490 ya. Oke, itu untuk saham MBKA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini itu minus 0,37%. Tadi sempat turun lumayan dalam ke 2680 ya, cuman ditarik naik lagi dan close di level 2710. Secara teknikal harga penutupan Adaro itu di level ini ya, poin berapa ini, Fibonacci ya, garis line Fibonacci. Jadi untuk besok ya lihat sih di awal market gimana. Kalau langsung hijau coba kita lihat dulu untuk transaksinya apakah ramai atau enggak ya. Kalau masih sepi ya kemungkinan ya pergerakannya enggak, kurang volatile sih.
nggak ramai-ramai banget ya, malah hari ini ada yang distribusi 8 eman ini yaitu BB 100% jualan. Dan yang masuk ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebagian retail masuk lagi tambah muatan di Sama Adaro, XC, XL, OD. Jadi untuk besok sih mungkin cenderung ini ya, kalau nggak set malah turun. Hati-hati aja kalau langsung merah, mending wait and see, apalagi kalau buat low baru di bawah 2680, buat low baru di bawah itu ya mending tunggu di harga supportnya 2640-an. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham yang mau RUPS yaitu BSSR. Ini mungkin akan bagi dividen lagi ya, jadi trending untuk hari ini naiknya 2,49% ke level 4110. Breakout sini untuk saham BSSR ya, kemarin mencoba breakout, hari ini berhasil breakout, malah naik cukup tinggi, ngejar resistennya di 4225. Jadi siapa tahu besok hijau ya, naik ya, ini target price-nya di 4230, 4220. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 25 Juni, aslinya masuk sih 2 emang. Tapi buat teman-teman yang mau entry sih amannya jangan gede-gede ya, karena kita lihat tahu sendiri ini untuk BSSR market nilai transaksinya ya gede banget juga ya untuk transaksinya ini. BSSR ya, transnya seperti ini sih, nggak 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 ada yang akumulasi banyak banget sebenarnya untuk hari ini sampai SSR. Tapi retailnya keluar, harga sahamnya naik ya. XL, XC, PT ini Netcel, JP Netcel harga sahamnya naik. Market maker utamanya hari ini sampai SSR, CC sisinya net 500-an juta. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik sih untuk sampai SSR. Untuk target price-nya di sini ya 4230. Kalaupun turun semoga itu koreksi wajar. Oke, itu untuk sampai SSR. Kalau mau entry agak nanggung sebenarnya, yang belum punya pesin ini di tengah-tengah loh, antara resiko sama potensinya 1:1 ya. Ya tapi disclaimer sih, mungkin ini aja dulu untuk analisa saham kita pada yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.